قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penemuan kota emas peninggalan Fir'aun baru-baru ini melengkapi penemuan terpenting di dunia. Sebelumnya, ditemukan kereta milik Fir'aun di dasar Laut Merah yang mungkin menjadi petunjuk para arkeolog untuk menggali keberadaan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Para arkeolog mengungkap sisa-sisa kota kuno yang dijuluki kota emas yang hilang di gurun Mesir, tepatnya di luar Luxor. Temuan ini disebutkan sebagai kota kuno terbesar yang pernah ditemukan di Mesir dan diperkirakan berasal dari era kejayaan Fir'aun sekitar 3000 tahun yang lalu. Jauh sebelum kota emas Fir'aun ditemukan, seorang arkeolog bernama Ron Witt pada tahun 1988 mengaku telah menemukan bangkai kereta kuno yang berasal dari dasar Laut Merah. Witt mengatakan, bangkai kereta Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah digunakan saat mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Witt dan peneliti lainnya juga menemukan sejumlah tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan tulang tersebut memperkuat dugaan bahwa tulang belulang tentara Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Temuannya itu pun didukung oleh hasil tes yang dilakukan di Stockholm University. Terdapat beberapa sisa kerangka. Para peneliti Stockholm University mengatakan struktur dan dugaan tulang yang ditemukan sekitar berusia 350 tahun. Adapun kisah pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi di kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 3500 tahun yang lalu. Tak hanya tulang belulang, ada benda lainnya yang ditemukan, yaitu poros salah satu kereta kuda milik tentara Fir'aun yang telah berubah menjadi batu. Uniknya, dari beberapa bangkai gerbong ditemukan roda yang terdiri dari 4 batang emas. Para ahli juga memperkirakan berapa tenaga yang dibutuhkan untuk membelah laut dengan kedalaman ratusan meter dalam waktu yang cukup lama. Menurut perhitungan fisikawan, dibutuhkan tekanan atau gaya persatuan luas sebesar 2.800.000 Newton per meter persegi, atau paling tidak hembusan angin yang sangat kuat dengan kecepatan konstan 30 meter per detik atau 180 km per jam. Jika kerajaan dan keretanya ditemukan, lalu di mana salah satu peninggalan Nabi Musa alaihissalam? Seperti diketahui, salah satu mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal adalah dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran pasukan Fir'aun. Tongkat ini selalu menemani Nabi Musa, terutama saat dalam kondisi genting. Banyak yang meyakini tongkat Nabi Musa itu ada dan terkubur di dalam satu tempat. Namun, keberadaannya tidak pernah bisa atau belum ditemukan. Diduga, tongkat Nabi Musa ada di dalam kotak yang bernama The Ark of the Covenant. Kotak itu sendiri tidak pernah ditemukan. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memakai tongkat merupakan sunnah para nabi, sunnah para sahabat, sunnah para aulia, dan sunnah para ulama. Para nabi dan rasul semuanya memakai tongkat. Kegunaan tongkat bagi para nabi dan rasul sangat banyak, di antaranya tempat berlindung, tempat untuk berlindung dari binatang buas, tempat untuk bersandar, dan tempat untuk menghindari cuaca yang buruk semisal angin yang sangat kencang. Bahkan tongkat digunakan Nabi Musa sebagai sarana untuk membelah laut. Para ulama menganjurkan untuk memakai tongkat agar semakin ingat dengan akhirat, supaya bertambah rendah hati dan tidak sombong. Hal ini dicontohkan oleh Imam Syafi'i, meskipun beliau muda tapi bertongkat. Ketika ditanyakan, Imam Asy-Syafi'i menjawab, tongkat tersebut untuk mendundukkan hatinya apabila terjangkit penyakit sombong, serta sebagai pengingat dunia bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar, kemudian menuju alam akhirat yang kekal. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.